Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya uang itu? Kenapa kita semua membutuhkannya? Apakah uang hanya sekadar lembaran kertas dan angka di rekening? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang kita sadari? Coba bayangkan, jika dunia tiba-tiba tidak memiliki uang, bagaimana cara kita membeli makanan, membayar transportasi, atau bahkan sekadar membeli kuota internet untuk menonton video ini? Tanpa uang, kita mungkin harus kembali ke zaman barter, di mana kita hanya bisa mendapatkan barang atau jasa jika memiliki sesuatu yang bisa ditukar. Tapi sistem ini tidak praktis dan menyulitkan. Makanya manusia menciptakan sesuatu yang lebih efisien, uang. Di video ini kita akan membahas apa itu uang, bagaimana sejarahnya, serta yang paling penting, bagaimana cara kita mengelolanya, agar hidup kita lebih sejahtera. Jadi simak sampai akhir ya, karena di bagian terakhir, kita akan membahas kesalahan umum dalam mengelola uang yang mungkin sering kamu lakukan tanpa sadar. Secara sederhana, uang adalah alat tukar yang diterima secara luas untuk membeli barang dan jasa. Tapi, fungsi uang lebih dari sekadar alat tukar. Dalam ilmu ekonomi, uang memiliki 3 peran utama. Sebagai alat tukar yang membuat transaksi lebih mudah dibandingkan sistem barter. Sebagai satuan hitung yang membantu kita menentukan harga suatu barang atau jasa. Sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan kita menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Tapi, ada satu pertanyaan penting. Jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, kenapa harga barang selalu naik? Kenapa uang yang kita miliki hari ini bisa menjadi kurang berharga di masa depan? Jawabannya ada di satu kata, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Artinya, daya beli uang kita semakin berkurang seiring waktu. Misalnya, dulu dengan Rp10.000, kita bisa membeli 1 porsi nasi ayam lengkap. Sekarang, mungkin hanya cukup untuk setengah porsinya. Karena inflasi inilah, kita harus lebih cerdas dalam mengelola uang. Jika tidak, kita akan terus merasa kekurangan, bahkan jika penghasilan kita meningkat. Tapi, sebelum kita membahas cara mengelola uang, mari kita lihat sejarahnya sebentar. Pada awalnya, manusia menggunakan sistem barter. Kalau kamu punya beras dan butuh daging, kamu harus mencari seseorang yang punya daging dan mau menukar dengan berasmu. Tapi ini tidak efisien. Misalnya, kamu punya beras tapi orang yang punya daging malah butuh garam. Akhirnya, orang mulai menggunakan benda berharga seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Dari sinilah muncul koin logam sebagai bentuk uang pertama. Namun membawa emas dan perak dalam jumlah besar tidak praktis. Maka, lahirlah uang kertas yang awalnya merupakan bukti kepemilikan emas di bank. Seiring waktu, sistem keuangan berkembang hingga kita mengenal uang digital, kartu kredit, dompet digital, dan bahkan cryptocurrency seperti Bitcoin. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Uang hanya berharga jika kita semua percaya dan menerimanya. Jadi kalau uang hanyalah alat, kenapa banyak orang selalu merasa kekurangan uang? Mari kita bahas di segmen berikutnya. Disinilah muncul pertanyaan besar. Kenapa banyak orang merasa uang mereka selalu kurang? Kenapa ada orang yang punya gaji besar tapi tetap mengalami kesulitan keuangan? Apakah masalahnya karena gaji yang kurang besar? Atau justru karena mereka tidak tahu cara mengelola uang dengan baik? Coba refleksikan diri sebentar. Apakah kamu sering mengalami situasi seperti ini? Gaji baru masuk tapi dalam hitungan hari sudah habis. Menyesal membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Sulit menabung karena selalu ada kebutuhan mendadak.
terjebak utang kartu kredit atau pinjaman online. Jika salah satu dari masalah ini pernah kamu alami, mungkin masalahnya bukan terletak pada jumlah uang yang kamu miliki, tetapi cara kamu mengelolanya. Sekarang mari kita bahas solusi konkretnya. Berapapun penghasilanmu, jika tidak dikelola dengan baik, uang akan selalu terasa kurang. Jadi, bagaimana cara kita mengelola uang dengan cerdas? Buat anggaran keuangan, budgeting, catat pemasukan dan pengeluaranmu. Pastikan ada alokasi khusus untuk tabungan dan investasi. Siapkan dana darurat. Minimal 3-6 bulan biaya hidup harus ada dalam rekening khusus yang mudah diakses. Ini akan membantu kita menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat lainnya. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan, apakah ini benar-benar aku butuhkan? Jangan mudah tergoda promo atau diskon yang sebenarnya tidak perlu. Mulai investasi sejak dini. Uang yang hanya disimpan di tabungan akan tergerus inflasi. Pilih investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Reksadana, saham, properti, atau obligasi. Hindari utang konsumtif. Jangan gunakan utang untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, seperti gadget atau fashion. Gunakan utang hanya jika benar-benar diperlukan, misalnya untuk aset produktif seperti pendidikan atau usaha. Jadi sekarang kita sudah tahu, uang bukan hanya sekadar alat tukar, tapi sesuatu yang harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kita kerja keras tapi uangnya selalu habis begitu saja. Mengelola uang bukan berarti kita harus pelit, tapi kita perlu pintar dalam menggunakannya. Sekarang, aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengatur keuangan? Tulis di kolom komentar ya. Aku akan baca dan mungkin akan membuat video khusus untuk menjawabnya. Jangan lupa like video ini jika menurutmu bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya, dan share ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang yang paham cara mengelola uang dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.